Mungkin kurang lebih sekitar 5-6 jam. Alhamdulillah jenazah sudah bisa kita evakuasi. Kenapa dia sangat sulit? Karena posisi terlungkup. Nauzubillahi min zalik, jenazah kita lihat disaksikan tadi dalam posisi mengandung. Oke, makanya mudah-mudahan kita mendapatkan tidak terjadi apa-apa terhadap 2 korban, di 1 ibu dan 1 anak. Mayat perempuan inisial N, 27 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dengan cara dicor di sebuah perumahan di wilayah Desa Perampuan, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Agustus 2025. Terduga pelaku diketahui berinisial IM, warga asal Kota Mataram, namun membeli rumah di Lombok Barat. Antara korban dan pelaku merupakan sepasang kekasih yang rencananya akan menikah dalam waktu dekat. Pantauan Tribun Lombok, lokasi tempat kejadian perkara, sudah dipasangi garis polisi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Kepala Desa Perampuan Haji Ahmad Zubaidi mengatakan, korban dikubur di kedalaman 3 meter dengan kondisi dicor menggunakan beton. Jadi setiap setengah meter dicor, ditimbun menggunakan pasir. Kata Zubaidi, menurut pengakuan pelaku di hadapan polisi, korban sudah dicor sudah sebulan. Namun ia menduga kejadian ini baru terjadi 2 atau 3 hari yang lalu, karena kondisi beton masih basah. Zubaidi mengatakan, keseharian pelaku di perumahan jarang bergaul dengan masyarakat. Bahkan belakangan, rumah tempat kejadian nampak sepi dan lampu mati. Terduga pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Kabupaten Lombok Barat. N dikabarkan hilang sejak 10 Agustus lalu. N melalui handphonenya sempat mengabarkan akan bekerja ke luar negeri. Tetapi dari bahasa yang digunakan oleh korban, pihak keluarga curiga bahwa yang mengabari itu bukan dari N sendiri. Terkait kasus ini, Komandan, bagaimana pihak kepolisian tentang status pelaku seperti apa saat ini dan penanganannya seperti apa, Komandan? Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan, sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terkait kejadian ini berawal dari adanya pengaduan dari keluarga pada tanggal 12 karena korban itu meninggalkan rumah pada tanggal 10, tidak kunjung kembali. Kemudian keluarga khawatir membuat pengaduan di Polsek Gerung. Kemudian Polsek Gerung koordinasi dengan Satreskrim Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu mengarah kepada pelaku sekarang yang kita lakukan penangkapan. Dan pada saat dilakukan penangkapan ada pengakuan dari pelaku. Selain itu juga ada alat bukti yang mengarah ke pelaku. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini, nanti lebih jelasnya mungkin pada saat konferensi pers karena kita juga menunggu hasil otopsi. Saat ini kan kita baru hari ini melaksanakan evakuasi korban dari lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara. Sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian nanti akan dilakukan otopsi. Hasil otopsi tersebut yang nanti menjadi bahan untuk sebagai alat bukti kami dalam melakukan penyidikan. Jadi untuk sementara mungkin pemberitahuan awal aja dulu, nanti kami lebih lengkapnya hasil penyidikan akan kami sampaikan kemudian. Pak, informasinya jadi tersangka, Pak? Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk itu nanti akan dilakukan gelar perkara, karena memang alat buktinya harus kita kumpulkan dulu secara lengkap, baru kita bisa melaksanakan gelar dan menentukan status dari pelaku. Hari ini dilaksanakan. Pak, informasinya dicor, Pak. Seperti apa tadi proses evakuasi? Apa kesulitannya? Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur. Kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor, jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan, tapi di dalam ada juga cor-coran. Jadi, tapi alhamdulillah sudah. Awal korban hamil, Pak, benar?
Nah, untuk itu nanti kita setelah hasil otopsi baru kita bisa menyampaikannya. Menyerahkan diri atau ditangkap? Diamankan awalnya di rumah orang tuanya, dibawa ke kantor Polres, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, pada saat pemeriksaan awal itu yang pelaku ini mengakui perbuatan. Namun kita alat buktinya bukan hanya pengakuan, ada alat-alat bukti lain. Motif awal Pak, motifnya Termasuk motif masih kita dalami dulu. sudah dipastikan itu yang hilang ini Pak, yang jenazah yang ditemukan di dalam Pak. Untuk lebih memastikan lagi nanti pada saat di Rumah Sakit Bayangkara dilakukan otopsi, mungkin nanti kita panggil keluarga untuk memastikan apakah benar korban adalah keluarga yang dicari. Dugaannya ke sana. Ada hubungan kekasih niki Pak Kapolres? Asmara. Dari pengakuan dari korban, dari pelaku, memang ada hubungan asmara ya. Kemudian dari pengakuan dari keluarga juga menyampaikan demikian. Mungkin Evakuasi mulai dari jam 9 pagi tadi kita sudah mulai membongkar sampai hari ini mungkin kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam. Alhamdulillah jenazah sudah bisa kita evakuasi. Kenapa dia sangat sulit? Karena posisi terlungkup. Nauzubillahi min zalik, jenazah kita lihat disaksikan tadi dalam posisi mengandung. Makanya mudah-mudahan kita mendapatkan tidak terjadi apa-apa terhadap 2 korban, di 1 ibu dan 1 anak. Nah, oleh karena itu kami sudah berupaya dengan tim Inafis, semua teman-teman Polsek, semua teman-teman Kapolres, sudah kami dari semenjak semalam kami tidak pernah istirahat bagaimana upaya evakuasi terhadap jenazah ini biar kita bisa sama-sama dapatkan dalam kondisi utuh. Begitu. Pak Kades itu dia mengandung perutnya sudah membesar ya? Dalam posisi kami tidak tahu dalam beberapa bulan atau berapa ini, kayak yang jelas perutnya besar atau sudah kelihatan. Kemudian jenazah ini sudah membekak semua. Tetapi begitu kita angkat tadi membutuhkan waktu yang begitu singkat dan sangat panjang karena ada beberapa menghadap ke bawah, kepalanya menghadap ke bawah dan semua badannya membesar. Pak Kades izin tanpa busana tadi ditemukan? Ada tanpa busana. Tanpa busana. Semua kita kita temukan tanpa busana sehingga kami dari tim evakuasi untuk memberikan semacam apa yang ada kain-kain itu kita untuk menutup auratnya. Nggih. Diberikan berapa hari dicore? Kalau dalam hitungan menurut ini kurang lebih sekitar menurut Hakim itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Dalam artian ketinggian 6 meter di bawah. Artinya sudah membusuk Pak Kades ya? Sebenarnya mungkin tinggal tunggu beberapa hari baru membusuk, tapi ini sudah masih utuh. Jenazahnya masih utuh, cuma agak berat dan membesar gitu. Apakah ada bentuk seperti penganiayaan dan sebagainya, Pak? Kami belum tahu apakah ada bentuk penganiayaan atau dan lain halnya. Maka itu nanti dari pihak Inafis dan forensik yang akan menentukan. Karena kami begitu melihat jenazah kami bisa evakuasi, langsung kami bungkus dan langsung dibawakan dan nanti urusan di Inafis, tim Inafis yang menentukan apakah bekas ada penganiayaan atau tidak. Infonya dia sudah berumah tangga ini dan punya anak istri. Pelakunya infonya memang benar sudah berumah tangga, awalnya dari masyarakat kita non muslim masuk muslim, kemudian sudah pisah, mempunyai anak dan cerai, berketemulah antara si duda dengan si janda. Beliau dari desa beli ke ini Pak Kadesnya. Awalnya kami menerima laporan pada tanggal 10. Tanggal berapa Pak? Tanggal 10. Tanggal 10, oke. Kami tindak lanjuti melalui Polsek Gerung. Kami sudah melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan Kades setempat, yang mana waktu itu sempat kita bisa lacak di mana keberadaan rumah yang ditempati oleh pacarnya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Kades Karampuan yang sudah membantu begitu luar biasa. Dan teman-teman media juga terima kasih atas kesabarannya. Ya memang ini evakuasi ini terlalu lama karena memang kita membutuhkan teknik karena begitu kecil lubang yang sumur yang di tempat masukan para korban ini. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti terkait dengan seperti apa beberapa hari dan ini nanti tim Inafis yang bisa menjelaskan ya. Jadi saya terima kasih atas teman-teman media ya. Statusnya janda betul Pak? Statusnya memang warga kita ini adalah Kesehariannya apa kegiatannya Pak? Kesehariannya dia bekerja di salah satu warung restoran. Sejauh ini belum ditahu dia dalam kondisi hamil sebelumnya? Belum, kita tidak sampai sejauh itu. Yang jelas keluarga kita ini meninggalkan rumah tanpa
tujuan pemberitahuan kepada keluarga. Setahari tidak bisa aktif HP-nya semua dan lalu pihak keluarga melaporkan itu ke Komite Desa. Dan kami berkoordinasi dengan pihak Kapolsek, pihak Polsek Gerung, dan lalu kami lanjutkan ke Polres Lombok Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polri, termasuk Polres Lombok Barat yang sudah bekerja maksimal ya, sehingga terungkaplah kasus ini. Akhirnya kami bisa menemukan warga. Pak Kades, bagaimana proses trackingnya sehingga bisa menemukan TKP sini tempatnya? Jadi memang ini bagian dari kerja keras dari teman-teman anggota ya, sehingga kami bisa menemukan titik terang daripada warga kami. Terima kasih ya. Bukan nyewa. Dia yang punya ya? Dia yang punya ya. Yang cowok ya bukannya? Sebenarnya ada hal-hal mencurigakan jauh sebelum terjadi. Tapi pernah nggak lihat korbannya yang perempuan ini Pak? Nggak pernah malah. Itu makanya saya kaget ngelihat artikel di berita kalau itu kekasih. Soalnya yang saya tahu itu dia punya istri sama anak. Nah makanya kalau emang udah nikah lagi kah atau udah cerai, saya nggak tahu, malah kabar dia udah cerai juga tahu. Tapi sempat berkomunikasi dengan pelaku ini Pak kesehari-harian. Lama sih udah, tapi sekarang sih enggak. Karena kan udah lama enggak lihat. Pelaku ini gimana orangnya Pak? Pendiam atau sering berinteraksi sama masyarakat? Ya kalau misalnya kita ketemu ya saling sapa. Saling sapa aja ya. Asli mana dia Pak? Saya tahunya itu di Gebang ya. Gebang ya, Gebang Mataram ya. Udah lama dia tinggal di sini. Kita samaan sih tinggal, maksudnya waktu BTN ini jadi ya kita sama-sama tinggal. Berapa tahun kira-kira? Tahun berapa? Tahun berapa? Iya. Berarti tahun 2020 ya? 2020. Saya tinggal di sini tahun 2020. Tetanggaan. Belakangan ini enggak ada dengar cekcok-cekcok gitu. Nggak pernah lihat, karena kan saya juga jarang di sini. Makanya justru kagetnya karena udah lama nggak lihat, malah justru kayak gitu. Kalau kesehariannya tetap mungkin dia bawa istrinya atau anaknya. Ya kalau sebelum saya nikah ya sering sih pulang malam, sering-sering nyiram. Dia belum berkeluarga tuh udah. Yang laki ini. Iya. Udah, makanya justru saya tahunya itu dia itu punya anak sama istri. Terus? Tapi kan di artikel bilangnya membunuh kekasih. Saya bingung. Berarti belum tahu dia cerai sama Iya, saya nggak tahu. Ini belum jelas apakah ini istrinya atau pacarnya? Saya nggak tahu. Akhirnya saya bilang tadi, saya nggak tahu kalau dia itu udah cerai kah. Kok tiba-tiba kekasih. Tapi saya tahu orang ini yang punya orang Dayak.